kakinya panjang, bodinya begini, bagus kan? Bener nggak gue tanya? Jelas. Jadi Kebayang nggak? Bayang. Nah, itu artistik. Jadi lu bikin mobil itu sebagai seni, bukan sebagai wah ini gua harus jualan nih. halo Digar. Kembali lagi di Deep Gang Apa tuh? Podcast. Oke, sip. Apa ya? Itu Deep Gang Podcast. Deep Gang Podcast. Seru ya yang pertama ya, episode 1 ya. Ya, tapi kebetulan kemarin nggak ada saya. Karena Mungkin di balik layar. tapi emang waktu itu gue nggak lihat lu. Iya. Kebetulan emang di balik layarnya lagi. Enggak, waktu itu kita cuma bertiga ya. Iya. Tapi narasumbernya ada 3 juga. Ada 3 juga. Mikrofonnya 4. Ya kan, biarin aja yang ini nggak usah ngomong. Jadi kita berdua aja kan. Iya, siap. Permisi saya cabut dulu. Ya. Ya, halo Digar. Nih, kita kali ini kedatangan dengan Rian Melano. Umurnya lebih tua dari gue. Yes, gue bisa ngomong. Akhirnya dapat sesuatu yang bisa dicela sama dia. Gua udah Gue tahu. memang gak pernah ke salon. Emang nggak pernah salah. Dia sering. Berarti ini kayak gini karena di touch gitu berarti di salon. Salon dulu. Diurus. Sama orang Biar lebih lain. terawat. Ya, jadi kita semua sama-sama tahu Rian Melano adalah orang di balik Antelope. Antelop. Ya. Yang PE-nya jangan baca. PE-nya jadi baca. tapi hari gini enak ngomongnya begitu. Itu. Antelope. Yoi. Daripada antelope ban. Itu terlalu generik. Betul. Terdaftar di Kementerian. kementerian lah. Ini yang kita bahasa kita apa? Lope. Yan. Thank you ya udah datang ya. Tempat gua. Enggak. Ya ini studionya Deep Gang. Sorry bukan Iya. tempat lu. Iya. Mohon maaf. Dipinjem. Oke, Yan. Anak-anak sekarang nggak tahu sama lu. Bener nggak? Di? Benar, jelas lah. Gue mewakili senior lama. Lu? Mewakili generasi sekarang. Yoi. Kita angkatan old school. Angkatan school. Dan semua yang pemain modifikasi kalau dicampurin nggak semuanya tahu dengan Rian. Tapi orang lama tahu. Jelas. Sepak terjangnya dia seperti apa tahu. Anak-anak muda ini nih mestinya harus dapat ilmu dari Rian. Ilmu tentang velg, ilmu tentang ersas, ilmu tentang undercarriage. Kayaknya hari ini kita kupas. Harus Bukan kupas sih. Kita menggali lebih dalam. Yang main aftermarket ada satu orang, temen gue juga. Iya kan? Waktu itu gue bilang ya, dia itu kurang lebih yang salah satu paling kreatif lah di sini. Iya kan? siapa ya? Lupa. Ronald. Oke. Dia yang Sulistyo. ya dia yang bikin pelek Jepang itu bisa bergairah gitu. Ya, sepakat. Iya kan? Gue lihat dia, wah ini orang punya visi berbeda gitu kan. Dan Pas, dia, tapi memang pas itu timingnya tuh. iya. 2001 lah, ya kan? Jadi dari situ pelek Jepang, terus terang gue, hati gue kalau ngelihat pelek pemakaiannya OEM to OEM, spek ke spek, itu kelihatannya terlalu monoton. Semua orang bisa pasang, betul nggak? Betul Om, berarti udah belum ada yang banyak main lah waktu itu. Kan? Jadi yang main itu kehitung jari dah, nggak kayak sekarang. Pelek Taiwan aja waktu itu yang masukin cuma ada beberapa orang doang, nggak nyebar kayak sekarang, ya kan? Cuma
Kalau terus terang waktu dulu itu kita main, nggak mungkin gua main langsung di high end. Pasti main di pelek Taiwan dulu. Kita mau ngelihat gua punya capability, gua punya ini kemampuan seberapa banyak sih, mau tahu aja. Ya kan? Dari situ baru loncat ke pelek Jepang. Mulai main pelek branded. Tapi waktu itu saya ngelihat pelek Jepang tuh punya tabel. Dari tabel itu kita udah mulai milih. Oh mau offset segini, oh kita mau offset segini, Tabel kita mau ini katalog segini. maksudnya. Dia ada speknya kan. Kalau lu lihat race, offset, lebar, ya kan? Work juga begitu. Semua rata-rata begitu. Tebal-tebal tuh katalognya. Jadi dari situ gue punya mindset, wah ini lebih bisa sesuai dengan apa yang gue mau gitu. Nah waktu itu ya gue bilang ya gue masukin, bukan masukin sih, waktu itu gue beli dari orang tuh pelek Francis Cerberus. Yang 19 itu Om. Iya, nah itu sih sebenarnya offsetnya kalau orang bilang dulu, oh kalau Mercy mesti pakainya offset segini sama segini, ini terlalu nongol. Emang gede sih peleknya. Tapi ya udah beli, masih masuk kan. Keluar sini aja nyangkut, lu bayangin waktu baru pasang. Gua inget tuh. Nah, keluar nyangkut, bingung kan. Wah stres juga men. Bongkar itu dari nggak bisa sampai tahu, oh kalau suspensi ini travelnya segimana. Ruang fender nih segimana. Dari nggak bisa ngukur sampai bisa ngukur, sampai tahu. Karena semuanya sistemnya doing by learning. Dulu di DIY, sekarang doing by Learning. Jadi bukan sambil sekarang, melakukan, waktu itu. saya ambil belajar. Terus terang, kalau sekarang lu ngelihat mobil, kurang lebih udah tahu gitu. Udah hafalan. Sebenarnya Udah bukan kepala. sih. Hah? Sebenarnya bukan. Kalau itu orang suka nanya gimana cara ngukurnya. Gua sendiri nggak tahu. Tapi kalau gua ngelihat, orang nanya suruh ajarin nggak bisa. Karena yang gua lihat, yang gua kurang lebih ukur, kurang lebih settingannya langsung ketahuan. Sudut pandang itu nggak bisa dibagiin Om sama orang lain. Nggak bisa. Bisa ke gua doang. Bukan Cuman gua nggak bisa ngungkapin di dalam majalah, Nah. bener kan? karena semua yang ngitung di otak. Jadi, oh misalnya offset 35. Orang pakai, oh 35. Oh gua nggak mau 35 deh, aku bilang. Gua maunya 31 tapi lebarnya nambah 1 in. Bingung nggak ngitungnya? Bingung sih Nah. sebenarnya. Belum bannya lagi. Nah, Belum dan tahu cambernya lagi. bannya orang kan biasa pakai ya udah pelek 12 in. Bannya 265 deh. Narik kan? Kalau gua nggak mau. Agak ini dikit, keluar jalur dikit. Iya. Jadi yang ini yang nggak bisa Tapi diajarin. golnya tetap, golnya sama. Iya, Sehingga efeknya menjadi ke stylenya berbeda. agak beda, karakternya agak beda. Dan itu yang susah ditangkap. Gua aja belajar sama dia lumayan lama ya. Kalau suruh bikin juga belum bisa dia. Ya belum tentu gue bisa. Tapi kira-kira mengimbangi pembicaraan gue udah tahu dah. Karena dia ikut lama. Kita Iya. udah kenal lama. Iya. Dia kan Mungkin ngikutin Belajar, gue udah lama, bener. Belajar. Ya, makanya gua hari ini juga banyak belajarnya. Ya, yang penting kita belajar biar tahu. Dari waktu itu gue inget ya, Ted. Kontes pertama Jami. Ini baru mau gue tanya. Nah, waktu itu Jami itu namanya Rian, anak petukangan. Iya. Kalau nggak salah anak Jakarta lah. bukan Ulu Jami, makanya namanya panggilnya Rian Jami. Oh udah pindah ya? Iya. Itu ya, anak Pati Unus. Nongkrongan Pati Unus, dia Lancer ya? Lancer. Galaxy F4. Dia waktu itu lihat, F4. waktu itu dia lihat gue bikin mobil. Ya kan? Waktu bikin mobil, dia lihat gue mau nih bikin begini. Bisa nggak 20? Waduh. Zaman dulu lo tahu tahun 2000. Tapi 2001. itu, kalau nggak salah itu tantangan pertama ya? Iya. Challenge Itu pertama tuh. iya 2001. Lu bikin mobil ban terbatas. Ban tuh kalau sekarang kan ada 225/30, 225/35. Bener nggak? Antar walaupun ukuran sama sekarang, bentuknya bisa beda sekarang. Kalau dulu sama semua. Semua begitu bentuknya. Jadi pakai ukuran cuma ada satu, 245/35 20. Kita pakai Dronel D05, lu masih ingat? D05. Paling 5. Monoblok.
8,5 kali 20. Bayangin nggak pakai 245 kotaknya kayak gimana? Mau pasangnya di Lancer. Kebayang sih. Yang ruangnya terbatas gitu Om ya. Mobil Dimasukin- dulu kan nggak kayak mobil sekarang. Yes. Berbeda geometri suspensinya juga semua beda. Hmm. Mereka masih sistemnya peralihan. Kalau sekarang kan udah makin canggih. Kalau dulu masih peralihan, lu nggak bisa bilang, oh ini fit begini-begini, oh ini fit begini-begini, nggak bisa. Karena basicnya mobilnya sendiri masih peralihan dari ya istilah analog ke digital. Jadi ya begitu mobilnya terbatas semua. Bagaimana caranya supaya itu bisa masuk? Sedangkan kalau dilihat travel suspensinya itu udah mentok, ini ban di atas, dia punya mangkok bawah. Karena bannya kegedean. Semua terpaksa ngakalin. Bikin waktu itu suspensi juga. Full custom berarti. Full tuh. custom itu. Gede banget tuh. Tapi jago lurus ya. Kita emang waktu itu, soalnya gini, pelek 8,5 kalau di ngiringin juga lucu. Dulu belum kenal. Camper-camperan tuh ya medio 2000-an. Medio 2000-an. Jadi dari situ, Camper itu hanya ada di sirkuit waktu itu. jadi dari situlah mulai dimainin. Terus waktu itu kontes pertama, emang kita nggak king, ya kan? Tapi kita udah bawa piala lumayan banyak waktu itu. Ya mungkin waktu awal-awal itu kontes lebih dedikasinya itu bikin mobil untuk dipakai, bukan bikin mobil cuma buat show. Berbeda nih, ya kan? Nah tahun 2002 ya? 2002 mulai kontes. 2002 mulai kontes bener tuh. Auto Extreme kan? Indonesia Auto Extreme. Indonesia Auto Kontes. Surabaya kan IAC, startnya. Startnya. IAC, terus waktu itu gue punya teman baik. Hopeng kita juga. Andy punya BMW E36. Waktu itu dia bilang, gue mau bikin mobil, tapi yang bikin mobil yang bener-bener bikin mobil buat jadi king. Buat jadi best of the best. Karena waktu itu emang kita bilang, gue sendiri punya visi. Kalau mau bikin mobil, jangan nyabet cuma satu kategori. Kalau bikin mobil tuh udah kebuang duit banyak, masih jadi yang nomor 1. Bukannya jadi yang nomor 2. Nggak ada pemenang nomor 2. Pemenang semua masih nomor 1. Iya kan? Nah, Handy waktu itu kita bikin di E36 waktu itu, karena itu kan bertahap ya. Waktu itu bertahap karena sampai mau jabdiin untuk dapat di King of the King di Surabaya waktu itu. Auto Extreme. Jadi waktu itu semua yang gua tahu gua keluarin dah. Udah gila aja sih. Waktu itu bikin mobil zaman tahun segitu prosesnya udah hampir 1 tahun tuh ngebangunnya. Dari sebelum kontes dimulai, kita mau ikut Jakarta. Waktu itu Kemayoran ya? Lupa gua. Kemayoran kayaknya. Waktu itu Kemayoran tuh, Mas. Lupa. Kemayoran. Tapi gua waktu itu nggak dapet king. Karena gua ada kurang 1. Jadi kita berteman. Berteman nih. Lu kalah? Iya kalah. Kalah. Ini nggak menang tuh. Ini sekaligus gue ceritain Ya, mana Kotet? Baik, hubungan kita baik. Sama-sama tinggal di Bogor. Betul, sama-sama tinggal mobil ya. Gua meretas, dia baru nyampe, dia gede juga bareng gitu. Tapi untuk hal-hal tertentu yang kira-kira melibatkan orang banyak gitu. Contohnya adalah kontes modifikasi mobil di mana gua yang menciptain regulasi, di mana gua yang menjadi head of judge, di mana gua juga yang membimbing para juri untuk mengambil keputusan yang objektif. Itu beban buat gue ketemu dia, salah satunya ya. Teman gue juga ada lagi yang lain. Tapi karena lu tahu gue lah, Zik. Ya, Dia juga tahu gue. Kok yang A ya udah ya A aja. Nah, itu tuh Clash of Titans tuh. Enggak, prinsip gue begini Yan. Kata Rian, enggak. Yang bener begini Ted. No, ini by the rules loh. Ya. Kalah.
dia kalah. Hmm. Dia terima. Nah untungnya gue ngelihat dia udah makan di luar negeri nih. Jadi open mind, terus dia bisa terima argumentasi itu lebih enak gitu ya. Kira-kira begitu ya. Jadi dia bisa terima, dan yang gue dengar dia waktu itu adalah oke, gue better nih nanti nih. Gue gas nih di final. Menurut gue itu sosok Rian yang dulu gue temuin yang seharusnya ada nih di Indonesia nih. Bukan karena kalah terus marah, karena Baper. kalah lu baper, terus lu ngomong kesana kemari, dan gak ada data juga gitu. Iya. Ya, sementara gue bilang, gua itu ngecek ukuran lebar itu pakai alatnya apa namanya ya? Yang kayak gunting itu kan? Alat buat balancing. Iya. Itu kelihatan ukuran ban tuh berapa lebarnya. Jadi nggak ada yang bilang, nggak ada yang bohong sama gua. Tes 10 inci, pas gua cek ternyata 9,5. Jadi kalau zaman dulu mungkin kompetisinya lebih real gitu mungkin ya Om. Karena itu dibilang proses penjajakan, start, batu loncatan. Jadi semuanya harus spesifik dan harus sebenar-benarnya ya. Karena kita juga nggak bisa bilang bahwa zaman dulu lebih bagus dari hari ini ya. enggak juga. Itu memang proses. Kan udah bilang, By proses. kalau gua bikin dulu mobil Handy waktu gua kalah, lu tahu kalahnya apa? Pertama, ya kan? Gua masih inget, kurang rapi. Yang kedua yang bikin gua kalah, karena gua belum install mesin. Yang kedua. Iya. Yang di Kemayoran itu Om. Iya. Jadi dari situ, Kompetitornya lebih ya, lebih gua terima. Ya udah, emang kita mesti tahu di situ kekurangannya. Yang kedua, waktu itu abis kontes, gua langsung pasang turbo. Iya kan? Pasang turbo. Kenapa? Gua mesti dapetin tiket King regional buat naik ke nasional. Yang paling dekat di mana? Di Bandung. Jaraknya cuma 3 minggu kalau nggak salah waktu itu. Iya. Lu bayangin gua nyeting mesin, gua waktu itu nyari. Waktu itu gua inget Popong, tau Ted? Anaknya Bagio yang buka di Fatmawati. Bilang, waduh nggak bisa nih. Iya, gue ingat. Waktunya Gue mepet. ingat. Kang Popong. Waktunya mepet. Dia kan yang main Solman Turbo. Iya. Iya kan? Nah akhirnya Benar, gimana? tuh. Gue dapet dari temen gue. Yan, ini ada dapet nyatanya. Siapa Den? Jackie. Ciputat. Iya, dia mau masang. Kemarin dia baru beresin 300E pakai twin turbo. Gue masih inget tuh. Ya udah coba sono. Gue bilang, seminggu jadi nggak? Kata dia muntah darah juga nih. Karena lu kan nggak ada apa-apanya, lu cuma bawa turbo gue pasang kan. Bener nggak? Akhirnya dengan project semuanya dipaksakan, gua beresin semua. H-1 gua mesti masuk ke apa? Dibilangnya apa? Scrutinering Yes. di Bandung. Itu mobil dari Bogor, gua gaspol tuh sampai Bandung. Hari itu mesti masuk jam 8 malam di dekat lapangan udara tuh, Ted. Husen. Kontes di situ, gua masih inget. Di situ sampai pasar Cianjur, lewat dikit tuh Gunung Kapur, gue inget tuh mobil gue ngebrebet, mati mesin, modar dah gue bilang dah, ya kan? Habis bagaimana? Udah nggak ada way out, sekalian itu gue ngetes, ini mobil bener bisa jalan nggak? Kalau zaman sekarang sih mungkin orang nggak berani nggak kayak gitu ya? Iya. Soalnya lewat jalur puncak kan Om. Iya, mana ada Cipularang zaman dulu? Ada. Nggak ada dong. Belum ada tolnya. Cipularangnya udah ada. Udah ada bener. Iya. Itu sih perjuangan zaman dulu. Gua nggak tahu. Gua kan udah Dia nggak tahu. Waktu Udah di itu, Bandung. Gua udah isolasi diri. waktu itu gue sama legendnya Bandung, Bobby. Nah, itu. Bovian Wijaya. Nah, itu legendnya. Bandung Itu Otoban. teman-teman lama semua tuh. Dia yang ngerjain waktu itu pengecatan dan segala macam. Sisanya tuh emang gue yang gituin. Cuma waktu itu karena dia home base di Bandung, pas-pasan. Semua di sana. Jadi waktu itu gue nyampe kalau nggak salah jam 1 siang apa jam 2. Mobil mesti scrut tuh jam 8 malam. Gue mesti masuk. Karena apa? Udah nggak ada waktu lagi kan. Dan ternyata, alhamdulillah kita nyampe ke sana juga dengan selamat. Mobil hidup lagi. Sebelum jam 12. 24.00. Nah dari situ, di situ gue dapet King of Bandung buat tiket masuk ke Nasional. nasional. Jakarta kalah dulu.
Kalau emang kalah ya mesti kalah. Gua hopeng sama dia, kalah ya kalah. Ya sorry waktu itu kalah. Ya, berarti dalam waktu 3 minggu upgrade dan lanjut ke Iya, karena Bandung. orang gua mengetahui apa yang gua kurang itu harus gua perbaikin. Gua kasih lebih. Tapi Gitu dia kan. memang waktu itu nanya sih setelah kontes Jakarta ya. Tentu gua nggak buka itu regulasinya. Format juri itu gua nggak buka sama sekali karena itu keep. Waktu itu zamannya memang nggak bisa terbuka banget. Nah, cuman gua kasih tahu kayak piston turun naik kan, gitu dah. Waktu di Jakarta juga dia turun naik, kelihatan turun naik. Unggulnya di mana, kurangnya di mana, apa yang benar-benar mentok di mana. Itu kan Itu diobrolin tuh waktu itu tuh. Cuman bukan diobrolin dalam arti begini. Lu kalau mau menang di sini. Enggak. Gua cuma kasih bayangan aja. Gua kasih bayangan, dia cerna sendiri akhirnya. Karena apa? Modifikasi gua masih kurang beberapa aspek. Iya kan? Dulu 7 variabel. Jadi dari semua itu gue semua udah ada. Yang kurang cuma satu. Apa? Karena mesinnya gue masih standar waktu itu. Tapi semua variabel kurang rapi. Jadi dari situ buat gue momentum untuk loncat lebih tinggi lagi. Iya. Kira-kira gitu sih kesimpulannya. Dan gue cuek, Zik. Cuek. Banget gitu. Banget. Dia mau nanya, Mak. Handy juga Bandung kurang apa sih? Bob kan gue kenal itu. Bandung Otoban, sekarang Bandung Otobutik ya. Nah, kurang apa? Gue cuek aja. Gue gak mau ketemu dulu sama kalian. Pulangnya baru ketemu. Wow, ngomong lagi segala macam. Tapi ya itu, kalau sekali bermasalah di sana, hancur. Hancur kredibilitas. Majalah gue kan dulu motor kan. Jadi rusak juga dong. Kerja gue di sana kan. Itulah untungnya dia better terus, ada improvementnya. As a personal juga sebagai timnya juga. Oh iya, karena ya? Gue punya tim. Gue selalu bikin. Waktu itu gue paling muda di antara tim gue tuh, ya kan. Waktu itu gue ngetim sama Lotek segala macem kan. Dibanding Santo, dibanding Denny, semua gue yang paling muda. Tapi gue tuh leadernya di situ. Gue waktu itu bilang, ini kalau kontes dengan keadaan gini cuma ganti cat. Yang terakhir nih abis gue King Bandung, gue kayaknya nggak mau pergi. Gue bilang, percuma. Orang bosan cuma ganti cat ini. Aduh bosan deh. Betul nggak? Betul. Gue sambil minum ya. Minum. Jadi gimana caranya supaya orang mobil ini ngelihatnya sesuatu yang lain. Ya udah waktu itu gue bikin pintu gunting ke atas. Naik ke atas. Perjuangannya luar biasa. Sampai H-7 kaca udah pecah 3 kaca depan. Retak. Karena begitu digebruk vakumnya nggak berfungsi. Narik terus jebel semua di pilar. Akhirnya gimana caranya ya? Semua udah pada bingung nih. Gue bilang ini kalau satu kali lagi ini program gue nggak berhasil. Ya kan gue bikin reinforce dalam di sasis. Gue nggak berangkat deh gue bilang. Udah nyerah aja deh gue. H-3 jadi itu pintu gunting. Semua orang nggak ada yang tahu karena itu bikin secret project. Gue nggak mau gembar-gembor. Orang nggak ada yang tahu gue bikin apa. Even gue pun nggak tahu. Waktu itu mobil pokoknya ganti warna. Orang taunya gue ganti cat. Waktu gue datang di Tunjungan Plaza juga orang ngelihatnya itu ganti cat. Karena warnanya kuning dari hitam. Belum kebuka. Iya. Begitu gue masuk sampai pameran. Dan screw dulu. Screw dulu itu masih belum dibuka pintu. Iya, screw dulu, anjrit. Atau kata anak sekarang apa? Anjay. Kayak burung camar gitu kan. Waduh, apaan nih? Dulu aja kita belum tahu nentuin ini namanya apa. Pintu gunting kan? Pintu apa? Kita belum tahu zaman dulu. Berarti salah satu penciptanya gitu. Di dunia yang mungkin yang pertama yang nyiptain ya gue. Abis itu orang baru ngikutin. Karena itu kan terinspirasi sama Lamborghini. Buat kontes ya? Iya, terinspirasi sama Lamborghini. Lamborghini kan pintunya balik ke atas kan. Waktu itu zaman Diablo SV sama Countach tuh. Bukanya kan ke atas. Kok dia bisa bikin ya? Gue bilang kalau bikin gitu keren. Cuma masalahnya cuma satu yang jadi pertimbangan gue waktu itu. Ini mobil pintunya 4 bukan 2 pintu loh. Terus, Itu. solusinya Om?
Ya udah, pokoknya gue bilang begini, ini cuma kartu truf gue di sini. Bagaimanapun toh caranya, gue bilang sama Santo, ini mesti jadi. Sekelibat bikinnya gampang. Begitu ditutup, itu ada yang nggak ngeplak lah, ada yang terlalu neken sampai pecah kaca kan. Tapi yang bikin nama pintu gunting itu sendiri Om Bean? Enggak, gue sih nggak pernah bilang. Itu penamaan di majalah. Nama di majalah. Penamaan di majalah. Dan sampai saat itu juga apa nih yang tepat? Belum tahu kita tepat Itu apa. nggak ada kit loh, zaman gue bikin tuh nggak ada kit. Custom semua. Asal-asalan semua itu berarti Om? Apa? Nyobaan dari mana? Showbreaker belakang, pintu belakang lah. Bagasi nggak bisa, bagasi nggak kuat. Akhirnya nyari yang lebih keras lagi supaya dia bisa neken. Itu sampai 2 biji suspensi. Pokoknya banyak banget lah itulah. R&D-nya di situ. R&D-nya benar R&D. banyak Jadi di situ. jadi dari situ, Yang pusing nggak punya mobil. nah jadi dari situ kita pikir, oh ya udah, pokoknya ini harus berhasil. Kalau nggak berhasil, gua nggak ikut kontes. Percuma cuma ganti warna mau ngapain? Udah bosen, orang juga udah basi. Tapi begitu pintu itu jadi, itu kan istilahnya orang yang bikin tuh bener-bener, wah ini gila nih. Dulu sih, Zik, subjektivitas gua tuh cuma satu. Ya udahlah, Bogor udah masuk final, udah tenang gua. Karena gua orang Bogor. Tapi kalau kita bicara Indonesia, dulu rata tuh finalis tuh. Dulu dari 1, dulu 2, gua 3. terus terang ya, sebelum gua main beginian, Bogor mah dilihatnya setengah mata. Orang Bogor nih gua kasih tahu lucu. Mereka kalau belanja ke ibu kota kayaknya happy gitu. Sesuatu yang dibanggakan. Tapi kan sekarang enggak trennya. Masih ada sih yang kayak begitu. Tapi sekarang kalau lu lihat lagi trennya kan ngelirik marketnya beda. Gua mempunyai sesuatu yang orang lain nggak punya gitu. Skill. Jadi Yang dicari skill. orang kan semakin bertambah semakin hebat. Iya kan? Semakin bertambah semakin hebat, orang pun semakin kritis. Gua mau seperti ini, gua mau seperti ini. Harus gua bisa dapat dengan apa yang udah gua bayar. Kalau bisa dapat lebih ya lebih. Kalau lu harga misalnya kita ngomong deh $10.000 pelek. Aduh, ukurannya pakai 9 sama 10,5 deh. Terus gue bilang gini, harga segini gue bisa pakai 12-in belakangnya, lu mau nggak? Ah. Kalau itu kita ngomong tahun 2000-an berarti kan ya. Nah, so ada 2 nih pertanyaan, 2 nih yang terkait dengan itu. Coba, yang pertama adalah sebenarnya apa sih suka duka lu terlibat di era tahun 2000-an itu? Suka duka. Suka dan duka. Gua kalau kita ngomong mau happy-nya dulu apa sedihnya dulu? Terserah lu lah. Kalau minusnya gua lihat ya, kreasi orang itu masih belum kayak sekarang. Kita punya tooling kit juga nggak kayak sekarang. Pasti. Ya kan? Jadi semua harus dipikir matang sebelum dikerjain. Sekali gagal udah mati dah, modar. Kayak kaca depan tadi Iya. ya, E36. Kalau sekarang everything udah gampang kan. Nah kalau happy-nya zaman dulu. Nggak, sorry, sebelum happy. Dukanya cuma 2 itu. Tuh apa lagi ya? Cuma 2. Orang, SDM. Iya itu kan termasuk. Gue bilang tooling. Tooling kan bisa dari benda mati atau orang yang ngerjainnya. Tapi zaman dulu waktu itu gue dipaksa harus berkreasi. Nggak ada contoh, lu mau nyontoh dari mana? Zaman dulu web nggak kayak sekarang. Ya. Lu gampang lihat, oh tinggal googling, oh keluar begini, oh ini begini, lu tinggal googling. Zaman dulu lu mau bikin apa? Batasannya apa? Lu mesti tahu. Lu lihat buku gua di dalam, di ruangan kerja gua. Itu berak-rak tuh buku semua. Mobil tuh seperti apa? Dia kalau keluar negeri, bawanya 2. Katalognya buat dia, katalognya buat gua. Dan itu berbagai brand tuh. Lalu dia kalau ke SEMA gitu, dikasihnya gua. Supaya gua belajar katanya. Terus Jepang juga begitu ya. Ada CD dia mintain 2, begitu. Jadi bukan jaket LB Liberty Walk, bukan. Tapi majalah, supaya gue nambah ilmu. Nah itu tuh bedanya dulu, benar kalau? Iya. Kalau orang nanya, gua punya apa? Gua punya knowledge. Iya kan? Gua punya buku mah di dalam mah. Ya ini aja banyak kok kelihatan. Di pinggir-pinggir ini banyak nih, digger nih.
Majalah-majalah Indonesia maupun luar negeri. Udah berdebu sih, tapi tetap ada, nggak dibakar. Gue hobi baca, kalau gue cuma punya satu zaman dulu ya. Kok nih orang bisa? Ya kan? Gue cuma punya pikiran nih orang kok bisa, kenapa gue nggak bisa? Padahal makannya kan sama. Bener gak? Rasa yang gue mau itu, nah itu rasa dari zaman dulu itu yang gue bilang happy-nya begitu. Karena lu bikin sesuatu yang orang belum bikin. Itu kan happy, artinya berhasilnya. Balik lagi nih ke duka tadi nih. Tadi kan Tooling Kids, apa satu lagi? Human resources. Oke. Ketiga, lu ngikut oleh informasi dan teknologi luar negeri, tapi di luar negeri juga masih belum berkembang sebenarnya. Masih. Lu lihat zaman dulu. Masih factory spec menurut gua. Iya. Karena tuner itu banyak. Zaman dulu yang paling kreatif tuh cuma satu, orang Jepang. Prinsipnya mereka gue pakai. Kenapa? Orang Jepang tuh begitu pinter. Lu lihat satu ruko, tempatnya soalnya nggak gede kan? Kok gue bilang, kok adem ya nggak ada kompresor? Gue tanya, ini kemana kompresornya? Oh kita kompresor di lantai 3 supaya nggak berisik karena menghemat tempat juga. Oh dari situ gue kepikiran. Mereka bisa memanfaatkan apa yang nggak dipikir. Orang taruh kompresor di depan segede-gede apa? Memang berisik. Bener nggak? Nggak ada yang kepikir. Kalau lu lihat sekarang tempat gue walaupun berantakan, lu nggak lihat tuh kompresor ada di mana. Nggak berisik kan? Nggak ada suara. Kompresor lu pakai 5 PK 2 biji, pasti suaranya kenceng, ngebeledak-beledak. Ada sih suara alarm masuk sini. Oke lah ya. Itu klakson banyak. Juga podcast di bengkel. Iya, bener kan? Nggak ada masalah. Lu mau bikin kedap suara nggak bisa? Nggak bisa. Bisa. Ini bisa. Bisa ya? Bisa. Tapi buat apa? Nggak real. Oh iya. Kalau ini kan live. Kita kan anti setting. Wih. Boleh juga. Objektif komen. Iya, objektif komen. Iya. Di caption lah itu bikin. Objektif komen di. Oke, sukanya apa lagi? Yang gue bilang, karena belum ada yang bikin, saya enggaknya gue terpacu untuk bikin orang sesuatu yang lain. Papa gue pernah bilang, lo orang Bogor dari dulu begitu aja katanya. Gue bilang, Pah, itu zaman dulu, itu mau orang yang dulu. Kita belum tahu, kita mau kemana arahnya. Kita seenggaknya nyoba dulu. Seenggak nyoba, lu mana bisa tahu kalau itu. Ya udah terserah dah. Lu anak laki salah satunya sih. Bukan masalah begitu juga. Jadinya dikasih kenyamanan. Kalau kita, mungkin bapak gue ngelihat potensi gue juga yang nggak bisa diem juga percuma. Gue nggak betah kalau nggak ada kerjaan, lu nggak betah. Jadi gue tuh bikin apa aja tuh yang bisa gue kerjain. Gitu bedanya. Nah dari situ gue kembangin lagi. Kedua, happy-nya gue waktu itu, gue bisa bikin orang ngelihat gue berbeda. Jadi orang yang gayanya begini, gue bisa twist, gue puter-puter dikit sambil ngelihat gayanya gue. Kan menjanjikan sesuatu yang berbeda dari yang zaman orang pada waktu itu bikin. Ini kelihatan dengan di episode pertama ya. Iya. Mobil dibuat sesuai karakter. Kalau dia karakternya bisa ubah. Orang itu, si X ini menurut pandangan dia, sudah punya dengan karakter tertentu. Tapi menurut dia nggak cocok. Dia bisa twist, bisa diubah. Pemilik mobilnya ngerti. Oke, setuju, sepakat. Dibuatlah modifikasi itu. Beda nih. Ini nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Cuma perbedaannya, gua mau orang tahu mobil ini harusnya seperti apa treatmentnya yang dia terima. Itu kuncinya ada di mana? Di komunikasi ya? Iya, jadi gue tuh selalu mendiskusikan. Orang kalau dulu, lu ingat Hendy pernah ngomong, bro, Yan, ini Bandi nih orang pakai kecil-kecil nih, gue punya gede, gendut. Lu ingat Hendy pernah ngomong gitu? Udah lu tenang aja, gue bilang, pokoknya lu mau gendut kan, selebar mungkin, semaksimal mungkin, iya. Itu pikiran itu yang selalu ada di gua. Kenapa? Mobil tuh seksi kalau lagi jalan. Lu lihat bannya lebar dari belakang.
Lu lihat mobil ceper, bannya kecil ramping. Gue tuh ngelihatnya lucu. Jangan itu ya, gue punya Innova, lu lihat bannya aja lebar. Kenapa? Ibarat kalau lu lihat perempuan, ya kan? Kakinya panjang, bodinya begini, bagus kan? Bener nggak gue tanya? Jelas. Jadi Kebayang nggak? Bayang. Nah, itu artistik. Jadi, lu bikin mobil itu sebagai seni, bukan sebagai, wah ini gua harus jualan nih. ini berarti Berbeda. konsep lu, jualan lu untuk eksis di scene modifikasi Jadi, yang diceritain barusan. yang gua ceritain barusan sebenarnya bukan gua eksis di modifikasi. Bukan, konsep dan plan lu untuk eksis itu seperti itu. Harus seperti itu. Jadi dari awal udah disiapin nih, basicnya adalah undercarriage Hmm. dengan ciri khas fat bowler, Hmm. tegak, Hmm. miringnya dikit aja. Iya. Miring- Malu-malu. Miringnya malu-malu. Nah, Kalau bisa nggak ada sentuh body terlalu banyak. mm-mm. Betul. Betul. Jadi keep it OEM lah. Ya kan? Itu Tapi pada saat dilihat detail, bodoh. Orang kan gila ngelihat. kok Ukuran bisa? berapa nih? Dulu Gue kemarin nyebutnya gaya lu apa ya? tight and upright. Tight and upright. Sebenarnya Jadi itu tight ya, ketat gitu. Ketat tuh dalam arti rapet. rapat. Komponen roda dengan body itu rapat. Tight and upright. Upright tuh ya Tegak. tegak. Tapi sebenarnya gue lebih demen mobil tuh kelihatannya tuh bowler. Dari belakang tuh gede. Ya, boleh dibilang tight and upright dengan bowler style. Jadi Gitu. fat Cuman- bowler gendut gitu. Dari Iya. belakang kalau lu lihat mobil gendut asik nggak Tapi sih sebenarnya? asik. tapi, Karena- tapi pada saat agak lompat sedikit. 2005 kan datang tuh produk Ersas kan. Iya, Brand-brandnya kan. Airrunner. Ya, Airrunner. Itu dua kakak beradik itu orang Jepang tinggal di Amerika. Itu Shin Okamoto. Shin Okamoto. Ketemu juga gue di Tokyo Nah, sama mereka dan seru lah. Terus apa namanya, beda tuh perkembangan Ersas zaman dulu. Nah. Sebelum dipotong nih, gue cerita dulu. Mungkin sudah berapa kali terjadi ganti teknologi kan, ya kan? Gue mencatat 5-6 kali deh. Lo mau geometri udah dihitung, bobot udah dihitung, gerak roda depan belakang udah dihitung sekarang. Terus akustik noise udah dihitung. Dulu kan nggak ada ya nggak? Dulu nggak ada. Nah, kemudian akhirnya gue challenge dia sebenarnya. Itu pada saat gue challenge itu, pada akhirnya menjadi ciri khas dia juga. Ingat nggak lo? Perfect parking and rolling itu. Perfect parking and rolling itu adalah kombinasi seluruh gaya sebenarnya di dalam satu mobil. Dengan air suspension, zaman dulu, perfect parking dong. Air sus 0 kan, air out ya, 0 PSI. Pada saat dipakai jalan, hancur. gitu lah. Ya kan, betul ya. Hmm. Nah, kemudian pada perjalanan lagi ada banyak tuh. Ini tolong koreksi kalau gua salah. Produk Ersas yang dipasang ke mobil tanpa memperhitungkan yang tadi gua sebut. Nggak perhitungin bobot, nggak perhitungin segala macam. Sehingga pada saat air out bagus dinaikin jadi bunyi ya. Ketak, ketok segala macam. Nah, dipakai jalan juga kurang asik. Gue challenge nih, bisa nggak lo bikin mobil yang keren, mobil Ersas yang keren, sambil dipakai jalan? Kan ketika kita lihat mobil itu kan, ngelihat mobil sambil jalan dong. Kalau lagi nyetir ngelihat mobil sebelah, wih keren juga nih. Itu kan lagi jalan. Nah, bisa nggak pas jalan itu juga dia keren gitu? Artinya posisi yang air out itu dinaikin dikit ya. Dinaikin dikit, clear corner, nggak ada rubbing issue, nggak ada bunyi-bunyian, tapi dia bisa jalan dalam kondisi yang paling ceper. Iya, Benar begitu kan? betul. Nah, itu lu udah dapetin perfect
perfect parking and rolling kira-kira tahun kapan tuh ya? 2000. With or without ersas? Oh kalau nggak pakai ersas mah gua dari dulu main statik juga orang perfect rolling mah udah dapat parking juga. Fender to lips? Fender to lips mah itu harus Fender pakai to- ersas. Ya, fender to tire dulu waktu. Kalau gua mah without. Fender to tire. Zaman dulu mah gua udah main dong dari kapan tahu ya. Jadi waktu jalan pun memang ceper, waktu parkir ya segitu-gitu aja. Oke, sekarang dengan ersas Kalau ersas kan makin turun lagi dong. iya karena Dari lebih fender to tire tadi menjadi fender to lips. Tapi nggak semua orang, nggak semua mobil bisa seperti itu. Nah, bagaimana lu mencermati kondisinya tetap enak? Tipsnya apa? Pertama, lu mesti tahu nih mobil maunya kemana. Ini mobil juga anggap seperti orang. Lu mesti tahu nih karakter suspensinya seperti apa. Nah, Karakter travel main suspensinya seperti apa. Geometri suspensinya seperti apa. Lu nggak bisa cuma, wah ini masih begini. Waduh, cambernya masih begini. Ya nggak begitu. Jadi lu mesti tahu nih mobil seenaknya nih masih gimana. Itu bersangkutan semua. Gue nggak bisa bikin, oh iya, kayak yang anak-anak pikir sekarang, oh gue maunya colong mungkin, nggak apa-apa lah narik dikit bannya, narik banyak juga nggak apa-apa. Yang penting celong mobil bisa ceper. Tapi kan bagi gue kalau gue ngelihat seperti itu bukan yang ada di otak gue. Otak gue maunya nih ngebacanya, oh lu punya mobil harus tahu mobil lu nih karakternya mau seperti apa. Karakter yang lu beli, yang lu mau, itu yang harus lu sebagai modifikator harus bisa ngasih jalan nih ke orang seperti apa. jadi dia bisa wide tapi monoblok. Bisa dong seperti Bisa. itu. Kalau karakternya mobilnya cocok. Cocok, ya. Nggak ada batasan sebenarnya jadinya. Jadi gua itu modifikasi gua itu infinity ya. Ya. Kalau orang bilang apa ya, beyond your imagination. Pokoknya apa yang lu mau, kalau gua lihat gua bisa jadiin, gua jadiin. Tapi infinity-nya masih dibatasi dengan tadi tight and upright. Jadi Dia nggak lu mau lihat kan? tuh yang gunting. Ah, Dia yang gunting terus dibedel dikit jadi wide, kemudian radius agak banyak. Dia nggak mau. Tapi bukan berarti gaya itu dipandang dia salah loh, enggak. Memang dia nggak mau aja. gua nggak Ini mau. gua cuman mengklirkan ya. Ya. Mengklirkan karena Jadi nanti jangan ada konflik. Soalnya gayanya gua sendiri itu berbeda. Gua maunya begini. Sekali gini nih, gua lihat mobil. Gua ambil contoh satu Panamera merah, Philip punya. Iya kan? Orang bingung, orang pakai ban tuh 255, 265 depan. 275. Belakang 295 paling gede 315. Terus orang nanya, kenapa gua pakai depannya tuh 295, belakangnya pakai 335? Emang problem gak sama dia punya sensor AWD-nya? Gua bilang, semua itu ada hitungannya. Gue udah bilang dari awal, lu mesti tahu mobil lu nih maunya seperti apa. Mobil ini nggak bisa dipaksain. Kadang waktu dulu pernah nyoba, oh Porsche Turbo, itu kan AWD 997. Lu belakangnya pakein 345. Bisa, tapi traction error. Kenapa? Karena dia ngebaca depan sama belakang putarannya beda. Bagaimana lu mesti tahu? Nah itu yang gue nggak bisa ajarin. Gue setiap kali bikin, gue tahu ini putarannya harus begini. Gue nggak usah dicoba juga gue udah tahu istilahnya. Nah itu yang, jadi gue punya feeling, itu yang gue nggak bisa share sama orang. Karena gue bikin mobil tuh kadang-kadang cuma pakai feeling doang. Gue lihat, oh ini harus masuk. Gue harus ngerubahnya ini, gue tahu. Enggak. Feeling tapi ada kalkulasinya. Nah. Gitu kan. Iya. Kalkulasinya direkam di otak. Nah itu yang gue Bener nggak kan? bisa share. Kayak gue bikin BMW F30 dengan celong 3,5 in bibirnya, Ini F30 putih ya. putih, ya kan? Velg tengahnya Winning gold, ya winning Nah. gold, sampingnya lipsnya Titan black. Titan Nah, black. kenapa gue bisa bikin itu? Padahal mobilnya kan dilihat bodinya standar, lu nggak apa-apain lu mobil, iya kan? Lu pakai kebut juga enak, pakai kebut enak nggak? Oh, orangnya ada di sini nih. Iya, makanya gue tanya. Wah, iya. Kebetulan enggak? Ada Om Reza. Jadi gue bilang dengan begitu itu yang gue nggak bisa share.
itu susah. Bikinnya gimana caranya ya? Waduh, gue juga bingung kalau suruh jelasin. Tapi bisa pas di interview sedikit kebongkar-bongkar dikit. Nah, Terus gua rangkai lagi Iya, gitu. bisa sih sebenarnya Ya, itu. bisa. bisa. Cuma Tapi memang ini sih apa ya? Fotografi memorinya gila. Kenapa? Oh ya udah lihat mobil sekali udah langsung dia masuk ke dalam. Hmm. Namanya dukun kan ya, merapal. Dukun. Jadi. yang penting sediain menyan sama kembang 17 macam. Nah, top kan? Iya. Nah, Oh, Udah kan ya, jadi. Terus nggak usah diganggu. udah jangan diganggu. Jangan diganggu. Ini banyak pemain baru yang datang ke sini ngeganggu. Ganggu. Bagi gua wajar. Karena namanya juga pemilik mobil, pemilik velg ya nggak, udah ngeluarin duit sekian dolar loh mainnya. Bukan rupiah. Nah, udah jadi begitu. Wajar dong nanya, kapan nih beres? Ya enggak. Masih di pojokan. Kadang-kadang kalau gua buka pintu, woi dia lagi di pojok. Dia begini. Nah, Jadi tolong si Mbah jangan diganggu. Namanya juga dukun. Jadi gua lebih bikin mobil, gua itu kalau kerja ya mungkin Kerjanya ya diem kayak patung gitu. anak gua bingung kadang-kadang. Bos ini mau diapain? Entar dulu, gua belum dapet ide. Nah Gua bilang. itu. Terus gua suka kalau lagi naik motor gitu kan, males kan naik mobil macet. Dia Gua mampir. cuman mampir. Lagi di dalam. Oh ya udah gua kabur. Nah, gua terus terang kalau gua belum dapet ide, gua paksain juga ini mobil jadinya jelek. Tapi kalau gua dapet ide, Udah nih sampai ya, malam gua nelponnya. dapet ide. Ini mobil 1 hari gua bisa kerjain jadi, gitu. Tapi gua mesti tahu dulu ini mobil harus gua apain gitu. 3, 4, 5 miss call kan. Diemin aja dulu. Udah sampai. Halo ya, kenapa? Lu buruan lu kesini lu, udah ini. Nah, artinya udah ada idenya tuh. Udah ada ide, baru deh gue datang naik motor. Set, kita ngobrol. Biasanya begitu. Ada sih beberapa mobil yang nggak gue liput juga. Ada kan, apa namanya, ya kalau deep end kan punya ciri khas ya. Nggak semuanya kita liput gitu. Gua cukup respect sama dia, iya kan? Dia mau deep end nih memposisikan media, iya kan? Bukan semua mobil yang dimodifikasi itu layak diliput. Jelas Om. Jadi dia punya set standar sendiri. Gue jadi batuk nih dipuji. Jadi set standar sendiri bahwa mobil ini harus begini, mobil ini harus begini. Makanya gua sama dia pikiran bisa jalan. Karena gua bikin mobil pun bukan bikin mobil cuma buat, waduh, mobil dari modif nih keren nih, gitu kan? Bukan gitu. Gua kadang-kadang terlalu idealis juga bikin mobil, tapi dari idealisme gua itu, gua bikin mobil, bikinnya harus bener. Mobil tuh harus bisa dipakai. Lari 200 enak nggak bro? Mantap. Ada suara apa itu ya? Break bentar. Bisa nggak? Gua mau ngatur mobil dulu. Break dulu ya digger ya. Emang Break, susah break. lah kalau di bengkel begini. Jadi harus. Bentar ya. Ya.